Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarna bil munasabah wal muraqabah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sahibul burhan. Syukur alhamdulillah kita berjumpa pada acara Asbabun Nuzul. Insyaallah pada sesi kali ini kita akan membahas Asbabun Nuzul, asbab-asbab turunnya pada surah Ad-Duha. Wad-Duha artinya demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi malam ketika hening. Sebab-sebab ayat ini dalam tafsir dijelaskan, sebuah hikayat menjelaskan suatu ketika pada waktu itu Jibril tidak datang. Dalam sebuah hikayat, Jibril tidak datang beberapa hari. Ini kemudian timbul berbagai fitnah dari kafir Quraisy. Bahkan ada di antara mereka beranggapan, wahai Rasulullah, Jibril tidak datang lagi mendatangi engkau membawakan firman-firman Allah. Bahkan Tuhanmu itu Allah tidak lagi menghiraukan engkau, bahkan meninggalkan. Ini dalam sebuah hikayat. Tapi asbabun nuzul yang dijelaskan ulama yang lain, ada yang menjelaskan bahwa pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan salat lail, tidak melaksanakan salat malam beberapa malam. Akhirnya Allah menepis, Allah menampik dari anggapan, dari pendapat kafir pada waktu itu dengan menurunkan surah Ad-Duha ayat 1 sampai 3 ini. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Penjelasan ayatnya, Wad-duha ini Allah mengawali ayat ini dengan kalimat huruf qasam, huruf sumpah, demi waktu duha. Apa itu duha? Tafsir menjelaskan ad-duha itu makna waktu yang ketika matahari baru naik, sekira-kira pagi jam 8, jam 9. Para ulama tafsir menjelaskan Wad-duha ini dijelaskan seiring dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di mana pagi itu adalah waktu di mana aktivitas manusia dimulai. Itu yang pertama. Yang kedua, makna duha di sini adalah matahari naik ketika itu manusia aktif-aktifnya menjalankan aktivitasnya. Sehingga korelasi ayat Wad-duha ini, jika dilihat secara kasat mata, matahari posisi waktu jam 8, jam 9 itu akhirnya langit begitu nampak dan jelas. Itulah sehingga Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah menjelaskan. Yang pertama, Ad-duha secara umum digunakan untuk segala sesuatu yang nampak jelas. Itu makna yang pertama, yaitu duha. Yang kedua, tanah yang sering terkena matahari itu juga dinamakan dengan istilah dahiyah, diambil dari kata ad-duha juga. Yang kedua, sesuatu yang tampak pada badan kita, anggota badan, juga diambil dari kata duha itu, yaitu bermakna ad-dawahi, yaitu anggota badan yang sering nampak. Ini juga menjelaskan kepada kita sekalian
bahwa ad-duha diambil sebagai kata atau jawaban bagi kafir Quraisy bahwa tidak benar Allah tidak menghiraukan Rasulullah, bahwa tidak benar Allah meninggalkan Rasulullah SAW, bahkan tidak benar bahwa Jibril tidak menghiraukan lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang berikut, bahwa di mana ada ayat yang diawali kata atau huruf qasam atau sumpah, maka dalam qawaidul lughatil arabiyyah dijelaskan itu bermakna lil istidrakil qadriyah, sesuatu yang jelas-jelas terjadi, yakin seyakin-yakinnya bahwa ketika Allah bersumpah sesuatu yang terjadi itu pasti adanya. Lanjut di ayat yang kedua, makna wal-laili idza sajah. Ini makna malam. Ada apa di waktu malam? Bahwa sesungguhnya para ulama tafsir menjelaskan tidak seluruh malam Allah menggunakan makna al-lail itu. Namun makna yang paling terperinci adalah al-lail di sini bermakna ketika malam itu hening. Ketika malam itu hening artinya apa? Manusia pada waktu itu waktunya istirahat. Ini juga menjadikan penjelasan bagi kita bahwa makna wal-lail ini di sini adalah memberikan jawaban kepada kafir pada waktu itu, bahwa ketika Allah tidak memberikan ayat, bahwa ketika Jibril tidak menyampaikan ayat kepada Rasulullah, itu bermakna manusia pada malam hari itu waktunya adalah al-istirahah, berhenti sejenak. Maka Profesor Dr. Quraisy Shihab tidak sejalan dengan tafsir-tafsir yang lain yang menjelaskan bahwa wal-laili idza saja bermakna ketika malam itu berlalu. Tapi beliau dalam hal ini surah Ad-Duha ayat kedua menjelaskan bahwa demi malam, ketika malam itu sudah hening, yaitu pada malam di tengah-tengah malam ketika manusia itu pada peristirahatannya. Wal-laili idza saja juga bermakna bahwa ketenangan malam dan kesunyian terjadi pada saat kegelapan menyelubungi seluruh penjuru dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat lebih mulia, lebih baik daripada masa lalu. Tadi kami sudah jelaskan ayat 1 sampai 3 bahwa penjelasan Allah Subhanahu wa taala menepis tanggapan bahwa Allah tidak meninggalkan, bahwa Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia ini atau akhirat yang akan didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia daripada nikmat-nikmat yang ada di dunia ini. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan, yang pertama kata daripada al-akhirah atau akhirat. Apabila kita teliti dalam Al-Quran, kalimat atau kata akhirat itu berjumlah 115 kali. Dan ini kemudian menjadi salah satu bahan tafsir para ulama mufassirin menjelaskan makna yang sedalam-dalamnya. Apa itu makna walal akhiratu khairul laka minal ula? Semisal ulama besar Muhammad Abduh menjelaskan bahwa makna walal akhiratu khairul laka minal ula itu adalah bahwa wahyu yang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada wahyu-wahyu sebelumnya. Ini makna yang pertama. Yang kedua, ada ulama mufassirin menjelaskan yang lain bahwa kenikmatan yang Rasulullah diberikan hari ini jauh lebih mulia, bahkan kenikmatan-kenikmatan akhirat itu lebih besar daripada kenikmatan yang Rasulullah sampai yang dirasakan di dunia ini.
Ini makna yang kedua dari tafsir walal akhiratu khairul laka minal ula. Lanjut ayat yang berikutnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya Allah akan memberikan nikmat, Tuhanmu akan memberikan nikmat kepadamu, fatarda. Makna fatarda di sini yaitu sampai engkau ya Rasul, kata Allah, puas atau rela. Ini juga berbagai mufassirin menjelaskan di dalamnya tentang makna fatarda. Apa itu fatarda? Ada yang menafsirkan bahwa fatarda di sini Allah menjanjikan, Allah akan memberikan kemenangan baik itu Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya serta pejuang-pejuang Islam, kemenangan-kemenangan di medan peperangan. Ada lagi ulama tafsir yang menjelaskan bahwa wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, makna fatarda itu adalah bahwa Allah akan membangunkan istana. Allah akan membangunkan 1000 istana dalam surga yang dibangun dari permata-permata. Bahkan ada ulama menafsirkan yang dimaksud wala saufa yu'tika rabbuka fatarda yaitu Allah menjanjikan ampunan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan pembersihan dari seluruh dosa-dosa umat Rasulullah, yaitu apa? Umat Rasulullah yang senantiasa bersalawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu janji-janji seperti ini ada kaitannya dengan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Qasas ayat 83. Tadi ayat Al-Qasas, surah Al-Qasas ayat 83 juga memberikan penguatan kepada kita. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna ulwa fil ardi fala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak berlaku sombong dan berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik diperoleh orang-orang yang bertakwa. Ini ayat termasuk penguatan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan kenikmatan yang lebih mulia dari apa yang kita dapatkan di dunia ini. Ayat selanjutnya dalam surah Ad-Duha ayat ke-10. Wa ammas sa'ilah fala tanhar. Dan adapun peminta maka janganlah kamu hardik. Yakni kata-kata peminta di sini bukan hanya bermakna orang yang meminta secara materi, tapi orang yang meminta di sini adalah orang-orang di mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa saja meminta kepada kita penjelasan-penjelasan tentang aturan-aturan agama, ajaran-ajaran tentang syariat Islam. Termasuk dalam hal ini, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitab Tafsirul Al-Misbah mengambil penjelasan as-sa'il, terambil dari kata sa'alah yang bermakna meminta. Ini ditemukan dalam Al-Quran, sejak dalam Al-Quran mulai dari juz pertama sampai yang ke-30 ditemukan sebanyak 4 kali, dan diantaranya menyangkut permintaan materi dalam surah Az-Zariyat ayat 19. Sedangkan ayat yang pertama surah Al-Ma'arij, yakni kata sa'il, itu merupakan permintaan yang tidak berkaitan dengan materi. Di sana disebutkan sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi. Wa ammas sa'ila tadi, kata berikutnya adalah fala tanhar. Tanhar di sini ditemukan di dalam Al-Quran, yakni ayat yang ditafsirkan pada ayat 23 surah Al-Isra yang mengandung larangan untuk membentak ibu bapa.
bahasa Arabnya menggunakan kata tersebut, sesuatu yang buruk atau tempat pembuangan sampah dinamakan al-munharah atau al-manharah. Maka wa amsaila falatanhar tadi, kalau dikaitkan dengan persoalan-persoalan orang yang meminta secara materi, maka ini juga dikaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bermakna tabassumuka fi wajhi akhika khairun min sadaqah. Senyum di wajahmu terhadap saudara-saudaramu itu juga lebih baik daripada sedekah. Bermakna apa? Bahwa fala tanhar tadi ini, jangan menghardik, merupakan sebuah simbol daripada ajaran Islam tentang bagaimana substansi hubungan interaksi kita terhadap manusia. Jangan selalu dinilai dari hal-hal yang bersifat materi, tapi terlebih daripada itu, hubungan bagaimana memperbaiki silaturahmi kita, yaitu tujuannya adalah agar supaya kita diberikan hidayah, diberikan kenikmatan, diberikan anugerah dan seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut daripada itu, ayat ke-11 di situ dikatakan, dan adapun menyangkut nikmat Tuhanmu, maka sampaikanlah. Kata nikmat dalam kitab tafsir Al-Misbah dikatakan, an-nikmat ini digunakan oleh bahasa Arab untuk hal-hal yang menggambarkan kehalusan dan kelembutan. Taman yang penuh bunga bahkan dinamakan an-naimah. Sedangkan kata ni'amah atau nu'amah di samping berarti burung unta, juga berarti kehalusan bulunya. An-ni'amah juga berarti tempat berteduh serta kegembiraan dan kesenangan. Dari sinilah nikmat selalu dipahami sebagai sesuatu yang memberi kelembutan, sesuatu makna yang memberikan sebuah kesenangan, bahkan sebuah nikmat itu juga bermakna diberikan sebuah kegembiraan. Lanjut, kata hadasa tadi, hadis, itu bermakna dari kata hadis, terambil dari kata hadisun. Hadis yang berarti percakapan atau pembicaraan. Sementara ulama menyatakan bahwa pembicaraan itu haruslah menggambarkan sebuah kesyukuran si pembicara tentang nikmat-nikmat yang dimaksud, dan karena perintah ayat ini mereka pahami dalam arti syukurilah atau fahaddis. Adapun nikmat Tuhanmu maka fahaddis, yaitu artinya syukurilah. Bahkan ayat yang lain dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Adapun nikmat-nikmat yang akan aku berikan kepadamu, maka syukurilah, karena apabila kalian mensyukurinya, niscaya aku akan menambahkan nikmatku, baik dari segi kuantiti maupun dari segi kualitas itu sendiri. Menyebut nikmat Tuhan apabila disertai dengan rasa puas sambil menjauhkan rasa riya dan bangga merupakan salah satu bentuk penjawantahan dari makna kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang mufassir yang besar dan yang ternama bernama Syekh Al-Qurtubi mengemukakan riwayat yang kandungannya tidak membatasi penyampaian nikmat atau anugerah tersebut dari hal-hal yang bersifat material, tapi berusaha menjelaskan bahwa nikmat selain daripada persoalan-persoalan materi juga mencakup sesuatu yang bersifat immateri, semacam nama baik dan kedudukan, bahkan juga mencakup pelaksanaan ibadah. Al-Qurtubi bahkan antara lain mengemukakan riwayat dari Sayyidina Al-Hasan, putra Ali bin Abi Thalib, menyatakan, apabila engkau memperoleh kebajikan atau mengamalkan kebaikan, maka ceritakanlah hal tersebut kepada saudaramu yang engkau percayai.
penyampaian seperti ini dianjurkan selama tidak diikuti oleh rasa bangga dan ingin dipuji. Penyampaian itu dibenarkan bahkan dianjurkan, karena dengan demikian teman yang mendengarkannya justru menjadi sebuah motivasi tersendiri untuk bisa mencontohi, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang serupa. Dan ini menjadi sebuah amal jariah, amal yang akan kita dapatkan pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Pakar hadis, salah satu ulama besar An-Nasai meriwayatkan bahwa sahabat Nabi yang bernama Malik ibnu An-Nadra al-Jushami suatu ketika berada di sisi Nabi Muhammad SAW dengan pakaian yang sangat jelek. Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau mempunyai harta? Malik menjawab, saya mempunyai berbagai macam harta. Mendengar jawaban ini, Rasulullah menuntunnya dengan bersabda, apabila Allah menganugerahkan kepadamu harta, hendaklah engkau memakai hal-hal pakaian yang terbaik untuk engkau pakai dalam beribadah. Ini yang dianjurkan para ulama dari penjelasan hadis ini. Sesungguhnya jika kita melaksanakan ibadah, salat Jumat atau salat ibadah yang lainnya, hendaklah kita memakai pakaian-pakaian yang terindah untuk menampakkan peribadatan kita. Kita mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Kita ingin membuktikan bahwa seluruh pengabdian kita ini, termasuk jiwa dan raga kita termasuk dalamnya, adalah persembahan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak lepas daripada itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pakaian-pakaian yang terbaik sesungguhnya adalah di sisi Allah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita hanya memperhatikan pakaian-pakaian zahir tanpa memperhatikan pakaian-pakaian akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu akan membuat kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan kita mendapatkan karunia-karunia terbesar, anugerah-anugerah kenikmatan yang lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sampai pada sesi terakhir bahwa surah Ad-Duha yang kita jelaskan pada malam hari ini, yang pertama bahwa memberikan penguatan kepada kita, jangan pernah putus asa atas anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mari tetap mengingat dan mensyukuri seluruh anugerah yang Allah telah berikan kepada kita. Demikian penjelasan asbabun nuzul surah Ad-Duha pada malam hari ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.